Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman Kandanafis, ini kita mau lihat ikan manfish atau ikan layang-layang atau ikan angelfish. Karena ini ada beberapa teman itu yang mengeluh telurnya itu selalu rusak, selalu memutih. Yang seperti itu sebenarnya umum terjadi ya. Kalau saya juga beberapa kali alami yang seperti itu, bahkan banyak kali ya, telurnya itu bahkan semua memutih. Tapi ada beberapa hal yang kita lakukan agar kita bisa dapat minimal dari beberapa pasang ada yang telurnya bisa selamat. Nah untuk ikan ini, ikan angelfish ini ikan yang sangat agresif kalau sudah bertelur, apalagi beranak ya, sudah menetas anaknya itu sangat agresif. Nah ini airnya, kondisi tempatnya sudah seperti ini, sudah kotor ya. Itu bisa dilihat teman-teman, karena bisa lihat kotor, ini kotor, tetapi itu cuma dindingnya ya dan dasarnya, tapi airnya tidak kotor. Nah kalau seperti ini apa mesti diganti saat dia mulai kawin atau sudah dekat kawin atau tidak ya. Kalau saya airnya saya lihat dia tidak kotor, saya tidak ganti, saya biarkan, tetapi saya buat dia pekat. Nah kita buat pekat agar bakteri tidak mudah berkembang biak, sehingga telurnya tidak cepat membusuk atau memutih. Nah di sini ada sepasang, di sini juga ada sepasang. Ini yang lebih parah ya, kalau dilihat dindingnya yang sangat kotor itu, tapi airnya sehat, tidak kotor. Nah ini juga sudah siap-siap untuk bertelur. Saya tidak ganti juga airnya, tapi kita buat pekat. Nah airnya itu kita buat pekat karena kondisi sekarang ini hujan dan sering dingin. Kalau sering dingin itu bakteri yang membuat telur busuk itu cepat berkembang biak. Nah untuk itu kita buat airnya menjadi pekat. Kalau saya menggunakan daun ketapang ya. Ini ada satu pasang ya, ini sepasang, ini sepasang, ini sepasang. Nah kalau ditanya bagaimana pekatnya, nanti kita coba lihat yang sudah menetas ya, bisa kita lihat. Tapi yang menetas itu wadahnya saya sudah angkat karena anak-anaknya itu sudah diambil sama induknya, dibawa ke dinding, bahkan sekarang sudah dibiarkan mulai mengambang, mulai berenang. Nah kita coba lihat ya yang sudah mengambang anak-anaknya. Nah di sini teman-teman Kandanafis, nah bisa teman-teman Kandanafis lihat seperti itu airnya, dia kecoklatan ya. Ini bukan karena dasarnya aja yang coklat atau dinding yang coklat, tapi lihat banyak sekali ketapang yang saya berikan. Dulu itu tempat untuk menetaskan menempelkan telur, wadahnya saya simpan di sana, di sudut sebelah situ, di situ. Ya, saya simpan di situ. Kemudian saya biarkan dan saya kasih pekat. Daun ini sebelumnya, ini ganggang sebelumnya saya tidak masukkan, tetapi saya masukkan kemudian setelah
anak-anaknya itu mulai pertama dari sini, dari tempat yang ini, dari wadahnya. Ini wadah yang lalu ya. Dari sini wadah ini, kemudian itu diambil. Oh, terganggu. Itu diambil, dibawa ke dinding sebelah sini. Itu yang pertama. Setelah itu mungkin merasa kurang nyaman, tidak aman dirasa, itu dipindahkan ke dinding sebelah sana. Setelah dari sana dibawa lagi ke sini, sebelah sini lagi. Nah, setelah dari sini baru mulai dibiarkan berenang. Nah, ini kalau kita lihat anak-anaknya, zoom dulu. Itu ya, sudah mulai berenang anak-anaknya. Itu baru saya beri makan Artemia. Tapi ada cangkangnya juga Artemia ya. Itu ada cangkangnya yang tidak sempat disaring dengan baik, tapi saya pikir aman. Karena yang seperti itu, yang Artemianya yang berenang-renang itu yang halus itu Artemianya sudah agak besar, karena ini sudah lewat dari 5 hari ya, hampir seminggu ya. Artemianya itu saya biarkan karena dulu saya pakai untuk ikan cupang. Nah, sekarang bisa lihat, karena teman-teman Kananavis bisa lihat itu anak-anaknya sudah pada berenang ya. Itu. Dan kalau kita jauhkan kembali bisa lihat gelisah ya, yang jantan dan betinanya ini gelisah ya. Mereka benar-benar protek untuk anak-anaknya ya. Kita zoom lagi, kita coba pakai senter, dia terganggu atau tidak, kita coba ya. Saya pakai senter kepala. Ini kita coba turunkan supaya bisa tuh ya, bisa itu teman-teman Kananavis bisa lihat ya, seperti itu anak-anaknya. Tapi si indukannya, si jantan dan betina ini sangat protek. Kita kalau bergerak harus pelan-pelan, kalau tidak dia kaget. Bahkan tadi waktu saya beri Artemia, itu Artemia belum sampai ke bawah, dia sudah lompati wadahnya untuk dia terekam, ya digigit. Ya lumayan kalau seperti itu. Gigitannya lumayan. Nah, ini saya kasih Artemia, sengaja saya biarkan di tengah begitu. Saya berikan agar mereka mulai belajar mencari sendiri makanan. Kalau kita perhatikan dengan baik tuh, dengan pelan-pelan ya, kita lihat ada Artemia yang berenang-renang, karena ini dari tadi ya saya kasih makan. Itu bisa jadi sudah banyak yang dimakan oleh anak-anaknya. Ini fokus cahaya senter tidak pas di sini ya, tapi di sana. Saya berikan di sana, di itu sana ya. Ya, di sini cuma biasnya saja, karena kalau tepat mengenai ini, yang dulu itu pernah saya lakukan, jantannya itu bahkan sampai anak-anaknya itu dimasukkan ke mulutnya kembali, bahkan begitu keluar sudah kurang saja. Anda tahu kenapa dimakan yang lainnya atau seperti apa, saya tidak tahu. Makanya saya tidak berani buat cahayanya langsung mengenai anak-anaknya, tapi saya ambil biasnya saja. Yang penting kita bisa lihat dia, anak-anaknya bisa jelas. Oke ya, anak-anaknya kalau dibilang banyak ya lumayan banyak juga. Semoga ini bisa bertahan semua sampai dewasa. Kemudian kalau ada yang tanya ini umur berapa dipisahkan, kalau pemisahannya itu bisa sejak dia bertelur sehari pisahkan ya, bisa seperti itu kalau mau tetaskan sendiri. Tapi kalau dengan induknya pada saat menetas sampai dengan paling cepat di minggu ketiga.
Kenapa kok seperti itu? Ya karena kalau masih halus seperti ini, masih kecil seperti ini masih rawan untuk dia kejar kembali, dia masukkan ke mulutnya. Bisa jadi kalau dia benar-benar merasa terancam untuk anak-anaknya itu, anak-anak dari mulutnya tidak keluar lagi, bisa jadi sudah ditelan. Sehingga usia seperti ini usia 5 hari dari menetas, 5 hari dari menetas. Jadi kalau dari pada saat bertelur ini sudah masuk 8 hari 9 hari, ya 8 hari, masuk 8 hari. Mulai anak-anaknya mulai hilang satu-satu, ini mulai diambil-ambil ini. Ya, kalau sudah seperti ini mulai diambil-ambil, dipisahkan, dibawa biasanya ke tempat yang mereka anggap itu aman. Nah, kita jangan terlalu berlama-lama karena anak-anaknya ini sudah mulai habis diambil. Dia dibawa ke dia dibawa ke sebelah sini. Ini karena kotor ya, udah kelihatan. Dia dibawa di sebelah sini. Untuk anak-anaknya dibawa ke situ. Karena cahaya senter saya di sana, jadi dia cari tempat yang gelap untuk tidak merasa anak-anaknya itu terancam. Seperti itu ya teman-teman Karanafis. Nah, jadi untuk teman-teman pemula, untuk yang pemula ya, yang ingin pelihara ikan manfish atau ikan layang-layang atau ikan angelfish, nah bisa dengan wadah yang kecil. Saya menggunakan wadah akuarium yang 50 kali 40, ada juga yang 60 kali 40 tingginya, ada yang 35, ada yang 40. Jadi wadah sebesar itu sudah bisa ya teman-teman Karanafis. Nah, kalau sudah masuk dia bertelur, dia sudah menempelkan telur, atau yang bagus sebelumnya pada saat dia mulai saling memagut, itu sudah kawin, itu kawin ya, saling memagut. Pada saat itu kita berikan daun ketapang. Kita berikan daun ketapang. Kalau saya di wadah yang seperti ini 60 kali 40 kali 40 tingginya, ini daun ketapangnya itu dua lembar. Jadi daun ketapangnya setelah dibersihkan, kemudian saya kucak supaya pekat warna hijau, warna coklatnya itu cepat keluar. Nah, sehingga seperti ini. Jadi dari pekatnya daun ketapang, pekat yang dari daun ketapang itu bisa menghambat pertumbuhan bakteri yang membuat telur-telur cepat rusak. Seperti itu ya teman-teman Karanafis. Saya lihat ini dia bawa ke sebelah sini anak-anaknya. Tadi itu anak-anaknya kita zoom dia di sana. Ya. Setelah itu dibawa ke sini karena ini merasa dianggap aman. Nah, kondisi yang seperti ini jangan dulu dipindahkan. Pada saat mana dipindahkan yang bagus menurut saya, menurut pengalaman saya, pada saat mulai si anak-anaknya itu saat mulai dimasukkan di mulutnya, dia sudah mulai lari, tidak mau. Dia sudah mulai menghindar dimasukkan di mulut. Nah, itu pada saat yang itu sudah bisa dipindahkan. Nah, pada saat dipindahkan kita gunakan serokan, kita biarkan dia terpisah anak dengan indukannya, kemudian langsung kita buat sekat, kita sekat dia dengan serokan dan diangkat pelan-pelan. Dan teman-teman yang pemula, untuk teman-teman Karanafis, hati-hati dengan saat serok karena ini dia dari siripnya ada yang tajam juga, tapi walaupun itu tidak berbahaya, tidak berbisa, tapi ya lumayan agak kaget juga kita biasanya. Kadang-kadang keluar darah kalau keterlaluan
kita menggunakan tangan pegangnya. Makanya saya tidak menggunakan tangan, kadang saya gunakan wadah, saya angkut dengan airnya. Tapi kadang juga saya gunakan serokan. Tapi kalau untuk kita pindahkan ikan manfish ini dari wadah yang lain untuk kita kawinkan, ya, pada saat dia sudah mulai saling memagut, baiknya dia jangan digunakan serokan, tapi digunakan tempat, diangkut dengan airnya. Jadi diangkut dengan airnya sehingga dia merasa tidak terlalu stres, tidak terlalu terganggu pada akhirnya, karena itu akan mengganggu pada saat mereka kawin, bertelur. Dan pada saat bertelur kita jangan sering melihat, jangan sering mendekati, karena dia akan merasa terganggu sampai dengan anaknya itu menetas. Seperti usia seperti sekarang ini sudah masuk hari ke-5 masih merasa terganggu. Itu ya teman-teman Carnarvis. Bisa lihat tuh anak-anaknya. Kita coba zoom lagi. Nah ini itu anak-anaknya. Kalau dilihat anak-anaknya lebih banyak ikut yang yang jantannya. Ini jantan, yang betinanya sana yang hitam. Jadi warna hitam agak sedikit, lebih banyak ikut yang jantannya. Anaknya digiring lagi ke sana, ke sudut sana. Setelah tadi di sini merasa terganggu, digiring lagi anaknya ke sana, tuh sebelah sana. Tuh anaknya ke sana lagi, di pojokan ya, kita biarkan. Tuh bisa lihat ya. Jadi itu dikeluarkan ke sana. Jadi ambil anak-anaknya dari sini itu dibawa ke sana dan dilepas di sana, dikumpul sana. Dan kita tidak boleh lakukan gerakan yang tiba-tiba yang membuat mereka kaget, ini berbahaya. Jadi kalau kita bergerak di sekitar akuarium ikan manfish yang sudah bertelur atau sudah beranak seperti ini, kita punya gerakan itu jangan kaget, jangan membuat mereka kaget, tapi pelan-pelan aja kita bergerak. Dan jauhkan dari jangkauan anak-anak atau binatang, karena itu kalau kaget ya seperti itu risikonya. Dia anaknya kadang dimasukkan ke mulut untuk diamankan, tapi kadang-kadang yang keluar sudah tidak banyak yang masuk, sudah tidak sebanyak yang dia masukkan ke mulutnya yang keluar, tapi mulai berkurang. Kalau setiap hari dia selalu terganggu, bisa jadi anaknya habis dimakan. Ya, anak-anaknya di sana di sudut. Jadi begitu ya teman-teman Carnarvis, untuk yang pemula. Jadi daun ketapang usahakan di musim yang dingin, dia lebih banyak daripada musim panas. Musim panas juga dipakai, iya, kalau saya pakai, tetap saya pakai, hanya tidak banyak. Kadang hanya setengah lembar daun, kadang 1 daun. Tinggal saya lihat kondisinya, kalau besar wadahnya saya pakai 1 daun kalau musim panas ya. Tapi kalau musim dingin, musim hujan, kalau wadahnya yang seperti ini 4 kali 60, saya pakai 2 lembar. Kalau lebih besar saya tambah lagi 1 lembar. Nah itu anak-anaknya dipindahkan lagi dari tempat yang itu, kita tidak lihat lagi ya. Tuh digiring lagi ke sini, ke tengah. Tuh dipindahkan lagi ke tengah sini, karena kita shot ke sana, cahaya ke sana, dipindahkan lagi ke sini. Kalau cahaya lagi sini agak terang, nanti ini pindahkan lagi. Seperti itu ya teman-teman Carnarvis.
Nah, untuk teman-teman yang pemula seperti itu ya, untuk pelihara ikan ini sebenarnya gampang. Dan untuk ciri-cirinya bisa lihat di video-video sebelumnya, ciri-ciri jantan dan betina. Atau kita coba lihat ikan yang di sebelah ya. Nah ini, tapi dia kurang menyamping ya. Saya coba lihat dari samping, dapat enggak? Agak gelap karena kotor. Dinding akuariumnya sengaja saya tidak bersihkan supaya dia tidak terlalu mudah kelihatan dengan yang lalu lalang, sehingga dia kurang terganggu. Kalau kita perhatikan, kita coba zoom sedikit, bayangan di kaca bisa kelihatan sedikit. Di sana ada agak cembung di atas mata ya, itu di atas mata agak cembung itu ya, seperti itu. Itu ya, itu jantan di sana. Ini jantan dan ini betina. Kalau kita lihat dari perut itu, si betina sudah gendong telur dia. Itu ya, dia sudah gendong telur untuk yang betinanya tuh. Nah, ini sudah, kita tunggu waktu kawinnya saja, karena si betina sudah gendong telur ya, tinggal tunggu waktu kawin. Dan saya selalu menggunakan wadah yang ini potongan pipa paralon, karena kalau saya lihat memungkinkan untuk saya tetaskan terpisah, saya tinggal angkat. Kalau saya biarkan dia ditetaskan oleh induknya, saya biarkan, sehingga kita bisa memilih saat kita ingin pisahkan terpisah, gampang kita angkat. Tapi pada saat diangkat ya kita mesti hati-hati, karena ikannya itu akan mengejar telurnya dan memagut yang dekat dengan telurnya, termasuk ke tangan kita. Nah seperti itu ya teman-teman Carnarapis. Ini saya tujukan untuk yang pemula-pemula. Kalau untuk yang senior itu sudah banyak pengalaman. Nah, kalau kita lihat si betina, si jantan sudah begitu, sudah mulai terganggu. Ya kita sudahi dulu videonya ya teman-teman Carnarapis, karena kita lihat si jantan ini sudah mulai terganggu. Yang betina dia masih tenang, tapi ini yang jantan. Yang jantan kalau bisa lihat badannya itu ya, dia berisi, sementara si betina itu sana, lihat di bawah itu sana berisi ya perutnya, itu membesar perutnya.